Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di topik microservice. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat layanan-layanan kecil dan kita coba bungkus tadi layanan-layanan tadi itu ya ke dalam kontainer ya. Jadi kita bikin Docker image menggunakan Docker untuk kita bungkus aplikasi kita. Jadi yang dibungkus bukan cuma source code-nya, tapi juga environment-nya ya, eh, dependensinya, kemudian package-package yang apa tuh namanya, yang dibutuhkan gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah coba bungkus aplikasi atau layanan produk, kemudian ada lagi layanan review ya, ada yang menggunakan Node.js, ada yang menggunakan Python. Nah, sekarang kita akan coba bikin ini ya, Docker image dari layanan keranjang, yang mana kita tahu layanan ini menggunakan PHP ya, menggunakan Lumen untuk eh ya untuk bikin ininya ya, ya jadi stacknya pakai PHP ini. Nah, kita akan masuk di halaman apa tuh namanya eh chart app ini ya, ya menggunakan PHP ya, pakai Lumen ya. Em, Idenya sama ya, kita akan bikin Docker file ya, sama seperti sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ada Docker PS, sekarang sudah berjalan ya, di port 5000 dan 5003. Selanjutnya kita akan coba, tapi teman-teman mungkin kita review sedikit ya, kalau di product app itu ya sebenarnya eh, ya ya sederhananya seperti ini gitu ya. Ada base image-nya, kemudian ada kita bisa bikin working directory dan kita copy ke ya, seharusnya tidak perlu slash app ya, pakai titik saja bisa gitu ya, karena itu apa ya, prefer ke work directory ini. Tapi kalau misalnya mau seperti ini nggak ada masalah ya. Tapi ininya jadi nggak akan terlalu kepake. Kemudian install dependensinya gitu ya, kemudian jalankan gitu sih. Hampir sama seperti di Python ya. Nah, di Python juga sebenarnya tidak terlalu berbeda gitu ya. Hampir sama seperti ini ya, base image dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan coba bungkus ini ya, PHP ini ke dalam suatu Docker file. Jadi kita butuh bikin Docker file di sini, Docker file. Nah, yang pertama kita harus tentukan base image-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan gunakan image dari PHP ya, teman-teman. Kita bisa lihat di ini di ini ya Docker Hub di PHP-nya ini, Docker official image-nya. Dia udah di download sebanyak 1 billion, 1 miliar kali gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dia udah ngasih panduan ya, kalau mau bikin image ya untuk PHP project ya kita ya gunakan base image ini ya, PHP 8.2 CLI. Nah, ini teman-teman bisa lihat ininya ya, tag-nya ya. Eh, tag-nya ini ya ada banyak ya, teman-teman bisa mungkin cari yang apa atau yang lebih kecil atau mungkin seperti apa sesuai kebutuhan. Tapi kita juga bisa seperti ini ya. Kemudian copy semua file ke dalam directory USR atau di mana bebas itu ya. Kemudian jalankan. Nah, kita akan bikin seperti ini, tapi mungkin agak agak kita mungkin sesuaikan dengan yang lain ya, mungkin ya, yang mungkin seperti ini gitu ya. Jadi kita bikin work directory, kita copy dan sebagainya, mungkin kurang lebih akan seperti itu. Nah, tapi yang pasti kita butuh base image dulu ya. Ya, base image ini kita copy aja dulu. Ya, kita pakai base image ini yang official. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat working directory gitu ya. Jadi eh, working dir gitu ya, working directory ya. Kita menggunakan perintah work dir. Biasanya itu kalau kita bikin aplikasi PHP itu ada di folder var ya, kemudian www/html. Itu biasanya seperti itu kalau di Linux ya. Nah, jadi kita eh, masukkan di folder ini saja, var, kemudian HTML seperti ini. Ya, biasanya kalau yang pakai Linux ya, kalau biasanya kalau pakai Windows itu kan, kalau misal pakai XMPP itu kan di htdocs gitu. Tapi
Ya karena eh, ini ya di atas Linux gitu ya. Jadi kita akan gunakan yang umumnya biasanya di pad ini gitu. Kalau tadi di tutorial ini kita bisa taruh di mana saja sebenarnya ya, tidak harus di sana. Nah, kemudian kita akan copy semua file ini yang berada di satu current folder ini, chart app itu ya, ke dalam environment working directory ini tadi ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah copy semuanya ya, copy titik titik itu adalah semua file ke dalam working directory ya. Atau sebenarnya bisa juga seperti ini, var seperti ini. Tapi karena kita sudah setting working directory-nya bahwa current ininya ada berada di dalam sini folder ini, maka kita cukup pakai titik seperti ini. Nah, ini juga bisa ya. Ya, best practice-nya seperti ini ya karena kita sudah define work directory-nya ya. Tapi kalau yang video-video sebelumnya mungkin kita bikin work directory tapi kita masih pakai menggunakan pad yang ini gitu ya. Sebenarnya seperti ini saja sudah cukup sebenarnya. Ya, copy all files and folders gitu ya. Nah, selanjutnya kita tidak perlu ya kita sudah bisa jalankan ya. Kita karena kita sudah copy semuanya ya environment-nya ya. Kita bisa jalankan perintah untuk akses ya. Kalau teman-teman masih ingat cara aksesnya kita bisa menggunakan PHP kemudian nama filenya gitu. Tapi karena kita ingin spesifik portnya, maka kita gunakan parameter S gitu ya. S sebagai ini ya menentukan host dan portnya. Jadi kita bisa tulis cmd, kemudian yang pertama adalah parameter pertama adalah PHP, parameter kedua adalah dash S, kemudian selanjutnya adalah portnya ya, eh, host dan portnya ya, 000, portnya adalah ini 5001 ya, kalau nggak salah. Kemudian kita buat dia jadi public. Public ya, ini seperti mengakses ini ya, mengakses ini hanya urutan ya, saya punya urutan-urutan kayak kita gunakan perintah di terminal gitu. Nah, oke, seperti ini saya kira udah cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan coba build ini ya, Docker file ini ya. Jadi sederhana, polanya sama gitu ya, karena memang nggak macam-macam ya, dia cuman kita butuh PHP aja gitu. Kita nggak ada database dan sebagainya ya. Eh, oke, kita coba build di sini. Ini kita masuk di folder chart app terlebih dahulu. CD, kita back sebelumnya, kemudian masuk di CD eh, chart app. Clear. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan perintah build ya. Build caranya adalah docker build minte, kemudian namanya, misal kita kasih nama chart app versi 1 biar sama semuanya. Oke. Jadi dia akan bikin image ya. Tergantung lama atau dia tergantung ya. Hmm, kalau sudah ada image ini ya akan cepat gitu ya. Oke, ini sudah posisi di copy di sini. Oke, udah selesai ya karena sebelumnya saya udah punya image ini ya jadi cepat. Oke, kita coba ya cek gitu ya Docker image ya. Grab itu langsung difilter. Misal namanya adalah apa tadi ya? Chart app ya, chart gitu ya, chart app gitu ya, chart V1. Chart app, Docker image, chart app. Oh ini sudah ada chart app ini. Oke ya, kalau sudah sekarang kita akan coba membuat kontainer ya, kontainer dari image tadi, gitu ya. Caranya kita bisa gunakan perintah hampir sama seperti sebelumnya ya, dockeran, eh sebentar minde, maksudnya di touch ya, dijalankan di background, kemudian portnya adalah 5003 ya kita mappingkan di port yang sama aja karena kita ya biar tidak membingungkan. Kemudian nama image adalah chart app.
V1 seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, oke, oke sudah ada. Oke, coba sih. Docker PS. Ini portnya sudah ada yang pakai ya. Hmm, oke, 5.000. Oh, bukan 5.003 ya, 5.001 ya. Sorry, sorry. Oke, sudah dipakai di sini. Sudah dipakai sama layanan yang lain ya, yang reviews ya. Oke, saya ulangi lagi. Tapi portnya adalah 5.001 ya. Nah, ini bebas saja ya. Jadi di awal ditentuin aja gitu ya, portnya yang mau dipakai yang mana gitu. Oke, berhasil ya. Kita saya clear dulu. Kemudian kita tulis Docker PS untuk melihat, oh dia udah jalan ya di port 5.001. Nah, kita akan coba, kita pakai browser saja ya, karena cuman get gitu-gitu aja sih. Ini tadi yang produk ya. Kalau produk, misal produk ingin melampirkan produk yang pertama, nah akan seperti ini ya. Produknya udah jalan di port 5.000. Nah, kita akan coba di chartnya ya, di 5.001 ya. Misal kita ingin lihat all chartnya. Oke, ini sudah jalan ya. Oke, mendapatkan semua data dari chart. Kalau spesifik, misal quantity dari produk satu ini ya, produk ID satu, eh, produk ID satu ini berapa sih item yang terjual gitu ya, berapa yang sold gitu ya. Kalau dijalankan seperti ini. Untuk produk satu, total penjualan adalah sebanyak 3. Oke, kalau produk dua, oke. Nah, sudah selesai gitu ya. Kalau kita lihat di port yang 5.003 yang layanan review ini ya, tiga review misal review produk satu seperti ini. Nah, sudah berhasil ya. Jadi lain-lain tadi sudah kita bungkus dengan Docker dan berhasil. Nah, untuk pengguna memang kita tidak tidak bungkus itu ke image karena kita nggak terlalu pakai gitu ya. Sebenarnya sangat bagus, cocok misal kalau kita ngomong autentikasi gitu ya, atau misal eh, layanan-layanan yang berhubungan dengan pengguna. Tapi dari tiga layanan ini dengan stack yang berbeda-beda, harapannya kebayang gitu ya bahwa sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa sering berkomunikasi menggunakan API. Nah, oke kalau sudah ya ya sudah gitu. Jadi kita sudah punya layanan-layanan yang sudah berjalan secara ini ya, secara independen ya. Kalau kalau kita lihat di arsitektur yang kita bangun akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing itu punya punya ininya masing-masing gitu ya, punya teknologinya, stacknya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang menggunakan JS, ada yang menggunakan PHP dan sebagainya. Kemudian database-nya sendiri, idealnya seperti itu. Kemudian kita bisa ada sebuah layanan utama gitu ya, yang dia bisa mengakses ke layanan-layanan tadi. Ya, kalau di contoh-contoh sebelumnya ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Di satu halaman itu bisa jadi ada beberapa tim atau layanan yang saling terintegrasi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita bisa ini ya, kita punya layanan namanya main app itu ya, main app gitu ya. Main app ini, ya misal kita coba bikin, ini kita juga bisa bungkus sebenarnya ya, hampir hampir mirip seperti yang sebelumnya, tapi ya tidak perlu ya. Jadi idenya sama gitu ya, idenya sama gitu. Idealnya setiap layanan itu dibungkus menjadi image gitu ya. Termasuk seharusnya main app juga. Tapi kita nggak akan coba gitu ya, karena ya ya seharusnya bisa kebayang ya caranya ya. Caranya bagaimana sih kita bungkus juga aplikasi utama tadi. Itu untuk kebutuhan tadi ya, eh, fleksibilitas gitu ya, kemudahan dalam di layanan development ke production dan sebagainya. Tapi kita akan coba. Oke, ini kita masuk di layanan utama CD main app ya. Oke, kita jalankan Python apps gitu ya. Oke, kita akan mengakses di sini 5.004. 5.004 di sini kita tulis 5.004. Oke, untuk produk pertama. Nah, oke udah bisa jalan dia. Ya, produk kedua.
Dia akan jalan ya produk kedua deskripsinya, harganya, ini item terjualnya berapa tadi ya. Nah, misal produk pertama ya, kita mungkin coba lihat dulu. Ini kita juga misal copy ya di port 5000. Oke, di produk pertama itu namanya adalah produk satu, deskripsinya adalah description for produk satu ya, price-nya 10 gitu misalnya. Ini juga sama ya, produk satu, deskripsinya produk satu harganya 10. Nah, kalau misalnya kita ganti produknya adalah yang kedua, maka dia akan menampilkan data yang kedua. Begitu juga dengan ini ya. Dia akan menampilkan data yang kedua. Nah, misal kita ingin tahu di produk yang pertama ya, kita ingin tahu berapa sih yang terjual gitu. Kita bisa ngambil dari layanan keranjang tadi ya. Layanannya ada 5001 ya. Quantity untuk kuantitas yang sudah terjual untuk produk satu. Kalau kita jalankan, di sini ada tiga gitu yang terjual. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, untuk produk satu ada yang, tiga yang terjual. Kalau produk kedua ada satu yang terjual, ya, satu yang terjual, ya, dan seterusnya. Ada yang satu yang terjual. Nah, klik produk satu itu kalau kita melihat secara keseluruhan, oke, di produk satu kita lihat nih produk satu ini ada produk satu, ada dua quantity, kemudian ada lagi produk satu di sini ada satu quantity, berarti ada dua dan tambah satu, jadinya jadinya adalah tiga gitu ya, jadinya tiga. Kalau kita ingin melakukan agregasi penjumlahan ya atau sum dari item-item yang terjual. Untuk review di layanan layanan review tadi di port 5003 ya untuk review di produk satu. Nah, di sini kita punya dua review gitu ya. Ini very keren dan the best gitu ya. Di sini, kalau kita lihat di yang kedua, dia cuma punya satu komentar review gitu ya. Misal dari seorang user ini ideanya seperti itu ya. Ya, misal yang kedua dia, oke, upgrade ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi eh ya stacknya seperti ini gitu ya. Ada aplikasi utama yang mana dia eh, konsum dari banyak layanan-layanan yang terpisah. Kemudian kalau misal ini kita matikan tadi ya, ada salah satu yang kita stop nih. Misal apa nih? Misal produk gitu ya. Produknya kita matikan nih. Ya, kita matikan B15 ini, kita matikan. Docker stop B15. Oke, jalankan. Nah, layanannya dimatikan gitu ya. Oke, kalau kita lihat, saya clear dulu ya. Docker PS. Nah, dia cuman punya dua layanan. Sekarang kalau kita coba jalankan aplikasi ini, kita refresh ya. Oke. Ya, dia harusnya error. Nah, error ya. Nah, ini nggak bisa ngakses port 5000 ini. Ya, port 5000 adalah produk gitu ya, produk page yang pertama tadi. Jadi error ya, karena kita juga nggak handle error ini ya. Pokoknya ketika dia mengambil suatu produk berdasarkan ID-nya, dia nggak bisa diakses. Nah, ini errornya ini ya. Ketika dia request gitu ya ke ini ya, ke endpoint localhost 5000 produk ID, dia nggak bisa diambil gagal. Kenapa? Karena ininya kita matikan. Apa tuh namanya kontainernya. Ya, kalau kita yang lihat semua kontainer Docker PS min A ya, nah, artinya kita lihat di sini ada ini tadi produk apps. Hmm, mana tadi? Produk apps. Nah, ini produk apps ya. Ini ya tadi ya B15 ya. Atau ini kita juga atau kita bisa saat bikin kontainer tadi kasih nama sendiri juga boleh. B15. Nah, ini misal kita jalankan lagi start bukan Dockeran ya. Kalau Dockeran itu bikin kontainer Docker start B15. Oke, jadi semua layanannya sudah
berjalan ya untuk ketiga chart, review dan produk ini. Jadi mereka nggak peduli dia pakai bahasa apa, database apa, pokoknya dia jalan gitu ya. Kontennya di jalan, maka servisnya bisa dipakai. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya berhasil gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu singkat, hal yang singkat ya. Eh, Bisa jadi tentu lebih kompleks dari ini ya. Tadi misalnya masing-masing layanan bisa jadi punya database yang berbeda-beda. Bisa jadi dalam antar database tadi itu punya data yang sama gitu ya. Sehingga harus ada sinkronisasi gitu. Aplikasi, eh, Ketika satu aplikasi ini eh, terdapat perubahan, maka di tabel yang lain atau database yang lain juga harus berubah kayak gitu ya. Sehingga tidak masalah gitu, misalnya ada salah satu yang down gitu ya, karena dia tidak terhubung langsung dengan data data di luar ininya, di luar aplikasinya atau layanannya gitu. Bisa juga seperti itu gitu. Ya, jadi sangat kompleks pada implementasinya ya. Tapi memang kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan pendekatan ini ya, microservice ini. Ya, jadi layanannya banyak keuntungan kita sudah pernah bahas di video pertama gitu ya. Nah, tapi ini hanya sebagai simulasi bagaimana teman-teman bisa membangun aplikasi dengan paradigma microservice, artinya memecah menjadi layanan-layanan yang lebih kecil gitu ya, dan masing-masing layanan itu punya peran, punya stack teknologi sendiri-sendiri, dan bisa saling komunikasi dengan API. Nah, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.